Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Lensa Pena. Yeay. Kita di sini mau bahas tentang apa sih? Kita tadi mau bahas tentang Life mapping. life mapping. Life mapping itu apa sih Mbak Afi? Sepengetahuan Mbak Afi tentang life mapping. Jadi kemarin waktu kita buka pertanyaan di IG sama di grup IPM soal apa sih kita podcast Lensa Pena tuh selanjutnya mau bahas apa. Terus ada yang request nih, oke, tentang life mapping. Jadi life mapping tuh life mapping. Map itu peta, berarti memetakan kehidupan gitu. Life mapping. Terus kita nih sebagai anak remaja yang sedang tumbuh menjadi dewasa ya. Itu pembentukan kayak peta kehidupan kita tuh hidup mau ngapain sih gitu. Maksudnya apa hal-hal yang ingin kita capai dalam hidup kita. Terus itu tuh perlu dipetakan. Jadi dari kotak-kotak sekarang gitu enggak sih? Petanya jadi kotak-kotak gitu enggak sih? Tergantung kamu mau bikin petanya kayak gimana. Oke, siap. Kalau Oki sendiri pernah nggak bikin life mapping? Pernah sih life mapping kayak yang dilakuin besok tuh apa, ini apa. Tapi ya kadang kayak ya udah ntar seminggu doang belum istiqomah. belum istiqomah gitu loh. Terus kadang tuh bingung juga ya, nanti kalau aku nulis ini ternyata nggak ini gitu gimana gitu. Takut kalau gagal. Itu gimana dong solusinya? Kita mau bahas tentang awal dulu ya. Itu tuh gimana sih kita bikin life mappingnya itu biar kedepannya tuh juga bikinnya dulu ya ini. Bikinnya dulu aja. Jadi yuk bahas. Oke. Gimana sih cara bikin life mapping? Pertama adalah kita membayangkan, kita berimajinasi. Tapi pertama jernihkan pikiran dulu, nggak boleh emosi. Maksudnya kita nggak boleh bikin life mapping ketika kita baru emosi. Soalnya kalau kita baru emosi tuh kadang keputusan yang kita bikin tuh sebenarnya nggak selalu apa yang kita benar-benar inginkan gitu karena emosi kita. Jadi pertama kita harus tenangkan pikiran, jernihkan pikiran dulu. Terus dalam situasi dan kondisi yang kayak memungkinkan dan aman gitu loh. Maksudnya ya kalian tahu sendiri lah, kalian harus memahami diri kalian sendiri kapan kalian bisa benar-benar memutuskan apa yang kalian pengenin. Nah setelah kalian menjernihkan pikiran, kalian bisa paham tentang diri kalian, kondisinya gimana, kalian mulai memutuskan, mulai bayangin nih. Misalnya kita bikinnya life mappingnya jangka panjang ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau bikinnya nggak terlalu panjang juga nggak apa-apa, karena kan kadang keputusan tuh berubah-ubah. Itu tuh nggak apa-apa. Kita tuh jangan terlalu saklek sama apa yang kita tulis. Tadi yang Oki bilang dia kayak takut gimana kalau misalnya yang aku tulis tuh kayak nggak aku bener-bener jalani gitu kan, tercapai gitu. Tapi bukan tercapai juga, kadang di tengah perjalanan kita kayak mengubah impian kita gitu loh. Kayak ternyata aku nggak suka ini, padahal kemarin aku nulis ini tapi ternyata aku nggak suka ini. Itu tuh nggak apa-apa. Nggak usah kayak ngerasa salah sama diri kalian sendiri, tuh nggak usah. Misalnya kita bikin planningnya 20 tahun lagi. Wow, 20 tahun lagi. Sekarang aku udah umur 40 tahun. Misal jadi umur kalian sekarang 20 tahun lagi, kalian mau ngapain aja? Kalian di umur misal kayak Oki 40 tahun ya. 40 tahun tuh kalian aku 20 tahun ya BTW. Maksudnya 20 tahun. Terus kan 20 tahun lagi 40 tahun. Nah, di umur 40 tahun itu Oki mau ngapain? Kayak kamu tuh di umur 40 tahun mau udah mencapai apa aja? Misalnya pengen udah punya rumah. Rumahnya didetailin aja, rumahnya bagus, mewah, ada kolam renangnya gitu-gitu tuh enggak apa-apa. Terus kalau udah ada goalsnya itu, terus ya ditambah aja, ditambah sebanyak-banyaknya apa yang kalian pengenin di umur 40 tahun. Oke, apa aja misal? Apa nih? Yang tadi kalau umurnya 40 tahun kayak udah pengen punya apa aja. Kalau aku 40 tahun itu pastinya punya anak, ya. Iya. Boleh. Terus punya investasi buat ke depan, terus punya rumah sendiri, terus punya kendaraan sendiri, terus punya usaha sendiri, punya semuanya sendiri. Okay. Oh my god. Nah, tulis itu sebanyak-banyaknya apa yang kalian pengen di umur 40 tahun. Nah, habis itu ketika kalian udah bikin kayak goals untuk 20 tahun, kalian bikin goals kayak gimana caranya mencapai itu. Kayak tangga. Jadi kalian bisa bikinnya tuh digambarinnya tuh kayak
ini kalian di sini digambar aja gitu, digambar. Terus kalian mau goalsnya di umur 20 tahun kayak gini. Nah, terus ada kayak tangga untuk menuju itu. Kalian gambarin aja tangganya. Terus di situ kalian isi apa cara-cara apa saja untuk bisa untuk bisa mencapai goals itu. Kalau tadi pengen punya rumah sendiri berarti mulai dari sekarang harus ngapain gitu loh. Mulai dari awal harus ngapain. Gitu sih. Itu bisa untuk mencapainya. Karena itu terlalu ribet ya. Kalau misalnya langsung dengan impian yang sebanyak tadi, kan ribet banget kalau misalnya caranya tuh cuma ditulisin di satu kertas doang. satu kertas doang, satu cara doang gitu. Nggak muat ntar. Jadi kecil-kecil. Nggak bisa Dan dibaca. kalian jadi bingung gitu kan. Kalian jadi bingung. Nah makanya itu tadi goalsnya itu kayak di kategoriin juga. Di umur 40 tahun kan kalian pengen punya rumah sendiri, pengen punya investasi sendiri, pengen punya anak gitu. Terus ada goals-goalsnya sendiri itu loh. Nah goals-goalsnya yang ke bawah itu, yang kalian ya kasih kolom-kolom atau apa terserah ke bawah, itu juga kalian kategoriin lagi jadi buat 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun per bulan sampai 1 hari. Iya. Jadi kalian sampai 1 hari itu kalian udah kayak dalam sehari ini untuk mencapai goals 20 tahun mendatang kalian tuh udah ada caranya. Jadi apa yang kalian lakuin saat ini itu menentukan besok. Iya, jadi kayak kalian tuh tahu ketika bangun tidur di pagi hari terus bangun tidur Oh my God, gitu. bangunnya pagi ya, Mbak? Ya bangun tuh pagi harusnya. Masa bangun malam? Bukan nokturnal ya, itu tidak boleh dicontoh ya. Bangun di pagi hari, kalian tuh nggak punya tujuan gitu loh. Saya hari ini mau ngapain ya gitu. Kalian tuh harus punya tahu gitu. Hari ini aku mau ngelakuin ini karena kalau aku ngelakuin ini akan terjadi ini, kalau akan terjadi ini bakalan gini sampai efeknya tuh ke 20 tahun mendatang. Gitu. Iya sih, seharusnya kita buat biar tujuan hidup kita tuh terarah gitu ya, nggak kayak mencela-mencela. Aduh, aku tuh harus hidup tuh kayak gimana ya besok gitu kan. Ya tapi kan kadang kita bingung ya Mas Ihan, maksudnya mending tulis masih aja labil yang kayaknya ya kita tuh. Masih labil. Kita. Aku juga soalnya. Ya. Sama, gengs. Gini, kalau masih labil nggak apa-apa, mending tulis yang kayak bener-bener impian kecil tuh nggak apa-apa. Ntar kalau udah itu dicoret gitu ya. Kalau misalnya kayak itu di tengah jalan itu tadi, di tengah jalan kita kayak nggak mau goalsnya itu lagi, ya udah cari goals lain, udah gitu aja. Kayak apapun yang muncul di pikiran kalian, tulisin aja apa besok kalian mau jadi apa, tulisan aja. Kalau di tengah jalan ada hal-hal yang berbeda karena memang hidup kita tuh bukan kita yang ngatur ya, kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan ya. Makanya kita harus membuka ruang fleksibilitas buat Allah masuk gitu. Maksudnya kan kita nggak bisa memaksakan pokoknya aku mau kayak gini, aku mau kayak gini, hidupku bakalan kayak gini karena aku udah merencanakan kayak gini. Jangan terlalu kayak gitu. Kalian apa Ki? Mau ngomong gak? Jadi ya melibatkan Allah di segala urusan kita. Soalnya tuh kadang kalau misal impian itu nggak tercapai ya udah nggak apa-apa ya, mungkin itu bukan jalannya ya. Kalau misalnya impian itu tercapai ya kali-kali ntar kalian bisa sombong, terus kalian bisa itu kan ntar jadinya kayak ini kan merugikan diri sendiri juga. Ternyata kan yang kita pengenin tuh ternyata nggak baik buat kita. Ya meskipun kita oh ini tuh rencanaku tuh udah perfect loh, tapi kalau di mata Allah itu bukan terbaik untuk kita, ya kayak gimana lagi ya kan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi ya harus bikin itu buat bikin life mapping itu ya, berusaha siapa tahu emang beneran dikabulin semua kan. Iya. Terus ya aku sendiri juga tahu kalau misalnya merelakan sesuatu yang kita inginin itu susah banget. Iya susah banget kalau yang itu. Banget. Itu tuh perlu latihan seumur hidup buat bener-bener bisa ikhlas dan merelakan. Tapi life must go on ya kan. Life must go on. Jadi dan kita nggak boleh putus asa gitu loh. Kayak di Al-Quran surat aku nggak tahu. Coba kalian cari ya. Itu tuh kita dilarang buat berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita nggak boleh
terus Menyerah depresi, gitu terus ya. habis itu nggak tahu mau hidup kayak gimana, terus habis itu nyerah, terus banyak kan kasus-kasus bunuh diri gitu. Iya, gara-gara dia stres kali ya. Gara-gara nggak punya, dia nggak bisa menjalani kehidupan lagi. Mungkin dia tuh masih punya goals yang mau diwujudin, cuma dia tuh nggak kuat gitu loh gimana caranya dia menjalani kehidupan. Iya, kasihan juga ya. Ya perlu support system. Oh ya, oke, aku mau kasih tambahan nih. Jadi di dalam kita ini merencanakan kehidupan, membuat life mapping, kita juga perlu care sama diri kita sendiri. Maksudnya jangan terlalu pengen, jangan terlalu kadang ngoyo gitu ya kalau bahasa Jawa. betul. Kalau misalnya kita terlalu saklek dan terlalu fokus untuk mencapai kita di 20 tahun mendatang, kita kadang jadi kehilangan diri kita di hari ini. Kita nggak menikmati hari ini, nggak menikmati masa sekarang. Jadi harus balance lah semuanya. Dan perlu latihan emang. Kalau misalnya kalian butuh teman buat curhat, butuh support system, butuh pandangan-pandangan baru buat mengisi kekosongan jiwa kalian gitu kan, mengisi dan motivasi. Depannya boleh hubungi Mbak Afi. Aku bukan psikologi, aku juga tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau cerita sama aku terbuka sekali. Sangat terbuka lebar-lebar. Ya gitu sih caranya bikin life mapping. Sama ini kadang tuh kita tuh harus ini ya, kalau dalam hidup tuh harus berusaha dan segimanapun itu kita harus berusaha. Kalau gagal kita coba lagi. Kalau misalnya kita gagal coba lagi, kita itu udah termasuk usaha dan udah nilai plus banget buat diri kita. Tapi kalau kita baru nyoba aja terus kita menyerah gitu, kita berhenti, ya udah bakal kehidupan kalian bakal kayak gitu terus gitu loh. Bakal terus gimana ya, itu bakal lurus terus kalau kalian bakal stuck gitu, nggak ada proses grow. Gagal tuh nggak apa-apa, gagal tuh wajar dan normal. Kan setiap orang gagal, bahkan orang-orang sukses pun juga pernah gagal kan dia. Dia mulainya dari hal kecil sampai dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Iya, jadi kalau misalnya kalian membuat rencana, terus rencana itu gagal, ya udah jangan berhenti di rencana itu, kalian buat lagi rencana. Ada terus, plan A, plan B, C, D, E sampai semuanya. Jangan berhenti pokoknya. Soalnya kalau berhenti tuh udah gawat banget buat diri kita, kayak ya udahlah. Aku tuh malas sama hidup. Kan jadi repot ya, gengs gitu. Jadi kayak ya gitulah. Pokoknya jangan pernah menyerah. Kalau misalnya gagal coba lagi, gagal tuh gagal itu wajar gitu kan. Aku juga pernah ini baca dari Indra Sugiarto, kalau kalian tahu. Dia motivasional buat masuk kuliah gitu ya biasanya. Nah dia tuh juga bilang kalian tuh boleh gitu sangat-sangat saklek dan fokus sama mimpi-mimpi kalian. Cuma fleksibel dalam cara menggapainya, karena ada banyak sekali jalan menuju rumah. Terus ada seseorang juga pernah ngomong sama aku nih, Ki. Ayo siapa nih? Jangan doi, gengs. Parah kan doiku kamu. Oh iya, aduh, benar, kita kan perempuan sama perempuan, gengs, ya ampun. Enggak kan sayang. Oh iya, maksudnya arti sayang. doi itu dia gitu kan sih, ya kan ya. Ya udah. Jadi dia bilang kayak gini nih, gengs sekarang jadi gengs mau apa gimana gara-gara kamu. Jadi dia bilang gini, Allah tuh nilai prosesnya, Afi gitu. Dia bilang kayak gitu, Allah tuh nilai prosesnya, Afi. Nggak apa-apa kalau gagal ya tuh coba lagi karena Allah tuh nilai prosesnya. Terus dia bilang, kebayang nggak kalau Allah udah cinta, jangankan akhirat, dunia juga dikasih. Jadi dalam mencapai dunia tadi, kalian kan tadi kita masih ngomongin life mapping tuh untuk dunia ya, cuma dunia aja. Terus kita juga harus melibatkan Allah di situ. Tadi aku udah bilang melibatkan Allah di situ, dengan juga kita ngasih space buat akhirat gitu, akhirat oriented gitu. Kalau kata orang-orang akhirat oriented, dunia semua yang pengen kita capai itu harusnya juga direncanakan buat mencapai akhirat gitu. Misalnya tadi pengen punya anak, terus pengen punya rumah sendiri, pengen punya kendaraan sendiri. Nah itu tuh suatu goals di dunia yang harusnya juga dijadikan sebagai cara menuju
Goals di akhirat. Ya, jadi misal kita mau masuk surga nih, goals terbesar, mau masuk surga. Terus di dunia kita pengen punya rumah yang besar. Nah, kita pengen punya rumah yang besar tuh, kita harus bilang sama Allahnya tuh kayak ada alasannya di balik rumah yang besar tuh loh. Misalnya gini, aku pengen, ya Allah, aku pengen punya rumah yang besar, pengen punya rumah yang mewah karena aku pengen ngundang anak-anak yatim semuanya ngaji di rumah aku, misalnya kayak gitu. Jadi ada goals akhirat yang terselip di situ. Itu biasanya lebih kuat sih. Maksudnya kayak ketika kita doa kayak gitu tuh Allah juga kayak dengernya, oh Masya Allah hambaku gitu kan. Karena udah punya niat baik ya. Yang tadinya goalsnya mau buat rumah gitu, tapi ditambahin, ya Allah, aku kalau misalnya udah buat rumah gede nih, aku mau undang anak yatim, anak duafa ke sini gitu. Ya Allah, pasti oh iya nih hambaku ada yang kayak gini nih. Wah, yang ini nih harus dikabulin. dikabulin gitu. Ya iya sih, bener banget malahan kalau misalnya kita buat life mapping untuk dunia, kita juga nyelipin life mapping untuk akhirat. Iya kan? Gitu. Terus kayak misal nih tambahan juga kalau misalnya kita pengen usaha nih. Wah, aku umur segini mau buka usaha, mau jadi pengusaha sukses. Nanti di situ bisa ini, kalau misalnya Allah, kalau misalnya aku udah sukses, udah jadi pengusaha, aku kan itu kan juga rezeki kita, kan ada bagian rezeki orang lain kan. Aku bakal buat panti asuhan atau apa gitu, atau rumah Quran yang investasinya dari hasil usaha kita tuh juga investasi ke akhirat gitu loh. Jadi kayak ya itu sih. Jadi kayak kita harus mikirin akhirat dan dunia biar seimbang, balance. Gitu. Terus ini tolong bukain dong, aku kelupaan. Oh iya. Aku kelupaan soalnya ada kayak catatan yang perlu kalian ketahui. Oh iya, siap. Nih. Jadi terus kalau kita udah nge-planning, itu ketika kita udah menjalani nih, kita harus istiqomah kan. Kan karena tadi udah per hari juga, sampai kita bisa tahu apa yang mau kita lakuin per hari untuk mencapai goals. Terus kita perlu jalanin dan paksa diri, dipaksa. Diri kita tuh harus dipaksa buat ngelakuin itu. Jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau kalian suka nonton, maksudnya kalian punya idola, terus idola kalian ngasih semangat motivasional buat kalian tuh, kalian juga harus dengerin dan jalanin gitu loh. Maksudnya aku juga punya idola nih. Misal aku suka Siwon. Iya. Korea ya, gengs. Jadi Siwon ya, kalau tahu ya, Super Junior. Dia bilang kalau sebenarnya kehidupan tuh nggak ada yang kebetulan. Dia nggak percaya ada yang kebetulan karena semuanya tuh kayak takdir. Dan kita juga percaya itu, kalau semuanya tuh bahkan daun di hutan yang jatuh pun itu udah atas kehendak Allah gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan. Terus dia tuh percaya, ya walaupun dia beda agama ya, tapi dia bagus banget nih. Dia bilang untuk gini, motivasi ya. Yang positif kan diambil. Dia bilang kalau setiap hari dia tuh pengen emang membiasakan gitu loh, membiasakan kebiasaan-kebiasaan positif, karena dia percaya bahwa kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan tiap hari itu akan membawa pada apa yang dia punya sekarang gitu. Dan tentunya pasti juga banyak manfaatnya. Jadi kita harus membiasakan, membudayakan sampai itu benar-benar membudaya di diri kita. Misalnya bangun pagi. Oh, biasa karena terbiasa gitu ya. Itu akan ya membantu kita meraih goals kita. Dan habis dilakuin kita harus evaluasi. Oh iya. Aku tadi salah gak sih? Apa? Biasa karena terbiasa atau terbiasa karena biasa ya? Biasa karena terbiasa, nggak apa-apa juga, bener kok. Apa sih? Kenapa hal kayak gitu? Nggak apa-apa. Maksudnya kita tuh jadi nggak terlalu, yang awalnya kita kira sulit, kalau kita udah membiasakan jadinya biasa ya. Bener tadi, biasa karena terbiasa. Contohnya aja bangun pagi tadi ya. Kalau kita maksain bangun maksain diri setiap hari seminggu lah ya, bangun jam 6, ntar hari berikutnya pasti udah jam 6 aku harus bangun gitu. Kayak dirinya sendiri yang tergerak langsung kamar mandi langsung. Iya. Soalnya kalau misalnya kita kaitin juga sama biologis diri kita, sebenarnya diri kita tuh juga
juga terset gitu loh, terset. Udah sebenarnya kita bisa bikin kebiasaan di diri kita sendiri karena diri kita tuh punya kebiasaan ngelakuin hal yang sama terus menerus sebenarnya. Ketika udah dilakuin jangan lupa evaluasi, tadi aku mau bilang evaluasi apa yang kurang, apa rencana ini kalau misalnya aku bikin kayak gini udah aku lakuin, kurangnya di bagian apa, kita perbaiki terus. Iya sih. Wow, udah 20 menitan ya guys. Terakhir aku punya rekomendasi buku nih. Iya. Lagi Rekomendasi. Enggak, rekomendasi buku sama rekomendasi tontonan di YouTube. Kalau kalian mau tahu lebih banyak soal life mapping kayak gini. Jadi dari kita. Dari kita. ada udah disiapin sama kru Glenn Sapina. Wow. Rekomendasi yang pertama, ini ada buku How Inspiring by Me by Dewi Nur Aisyah. Kalian bisa catat terus kalian cari. Terus kalau kalian malas baca buku terus kalian pengen nonton YouTube, nih ada di TEDx Talks. Aku juga suka nonton TEDx Talks. Ini judulnya yang How to Achieve Your Ambitious Goals by Stephen Junior. Terus ada nih satu lagi YouTube, Odyssey Plans in Stanford Life Design Lab. Cari aja. Nanti kalau misalnya kalian lupa Mbak Afi ngomong apa nanti ini ya. Nanti aku tulis di description. Dibaca. Di bawah ini. Ada yang mau disampaikan? Udah. Berarti ini kesimpulannya, kita tuh hidup biar terarah kita harus punya life mapping. Life mapping untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di dalam kita membuat rencana itu kalau misalnya gagal nggak apa-apa. Itu wajar, itu normal sebagai manusia yang nggak sempurna, ya kan? Harus dicoba lagi sampai kalian menemukan impian dan jati diri dan impian kalian gitu. Ada tambahan Mbak Afi? Udah. Sekian dari saya Oki Demusti dan Afi Ulfa. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya atau nanti episode. Jangan lupa subscribe. Oh my god, subscribe. Oh iya, subscribe AMM Piongan dan follow Instagram kita di IPM_Piongan. Kalian juga bisa request kayak ini tadi live mapping kan ada request by siapa besok ini sih. Besok diomongin aja sih namanya. Tapi aku lupa siapa ini yang request live mapping. Besok kalian bisa request apa aja, kita mau bahas apa aja di sini kayak. Mau bahas semuanya tentang kehidupan, jungkir balik juga gak apa-apa dibahas ya. Pokoknya santai aja. Ya emang santai ya. Oh ya. Sekian dari kami. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.